Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku, Bram dan Rifki adalah sahabat sejati. Dari SD kami selalu bersama, bahkan kami berkuliah di kampus yang sama. Rifki adalah anak yang paling pintar di antara kami, sedangkan Bram adalah anak yang paling kuat. Waktu SMA, Rifki pernah juara matematika di tingkat provinsi, sedangkan Bram, dia menjuarai karate di tingkat nasional. Kedua sahabatku itu sangatlah hebat. Aku selalu tertinggal oleh mereka dalam hal apapun, tak terkecuali dalam hal pernikahan. Sekarang umurku sudah 30 tahun. Bram dan Rifki sudah berumah tangga. Setahun belakangan ini, persahabatan kami benar-benar renggang. Kami jarang nongkrong lagi di warung mie pinggir jalan. Setiap kali kuajak mereka nongkrong, jawabannya pasti sibuk dan berujung pada pertanyaan yang membuatku sangat kesal. Kapan sih Jul nikah? Lo udah tua, yolah jangan banyak pilih. Nikah itu enak loh. Pasti kalimat itu yang keluar dari mulut mereka berdua. Bukannya aku tidak mau nikah, tapi sampai saat ini aku belum dipertemukan dengan wanita yang tepat. Siklus asmaraku dari dulu sangatlah monoton. Biasanya kalau aku suka sama perempuan, pasti perempuannya tidak menyukaiku. Dan kalaupun ada perempuan yang naksir padaku, entah kenapa, biasanya aku tidak suka perempuan itu. Begitu dan begitu terus dari tahun ke tahun. Aku memang tidak pasif, selama ini aku gencar mencari jodoh. Sayangnya jodoh itu bukan perkara yang gampang. Aku mencari wanita yang bersifat baik, sebab mau bagaimanapun sifat seseorang tidak akan bisa diubah, karena itu adalah bawaan alamiahnya. Makanya daripada aku menyesal di kemudian hari, lebih baik memilih dengan hati-hati. Di hari Minggu pertengahan Agustus, aku datang ke acara pernikahan teman lamaku yang ada di Depok. Seperti biasa, aku selalu datang seorang diri, sementara Bram dan Rifki bersama istrinya. Dan setelah bersalaman dengan pengantin, aku pergi ke prasmanan dan mengambil makanan secukupnya. Ketika ingin bergabung dengan kedua sahabatku, kulihat meja mereka sudah penuh oleh temannya yang juga sudah berkeluarga. "Bejo, sini gabung ambil kursi," ucap Bram memanggilku. "Gue di sini aja Bram," jawabku sambil menggelengkan kepala. Akhirnya aku pun duduk sendirian. Di samping mejaku ada sekelompok bapak-bapak. Ku dengar mereka sedang membicarakan soal jodoh. Aku pun menguping obrolan mereka. "Di Penyandungan ampuh gak?" tanya salah satu dari mereka pada kawannya. "Ampuh, temanku kemarin mandi di sumur itu langsung dapat jodoh. Cantik gak jodohnya? Cantik banget coy." "Penyandungan, di mana itu?" Ku geserkan tempat dudukku agar bisa menguping dengan jelas percakapan mereka. "Datang aja ke sana, sumur Penyandungan ada di Banten. Akang mau poligami pun juga bisa," kata salah seorang dari mereka. Dan sebelum mereka menyelesaikan makanannya, aku sudah mencatat baik-baik lokasi sumur Penyandungan itu di dalam otakku. Apa salahnya dicoba? Siapa tahu sumur itu memang ampuh mendatangkan seorang jodoh. Bejo, tiba-tiba ada seorang wanita menghampiriku. Dia langsung duduk di hadapanku. Elu Rin?" Dia adalah Rini, cewek yang sudah lama banget naksir sama aku. Tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman, tidaklah lebih. "Kok lu gak bilang sih kalau mau datang ke pernikahannya Rizka? Kalau tahu lu datang, gue nebeng sama lu aja." Rini langsung menerocos membuatku gelagapan. "Oh, gue gak tahu kalau lu mau datang juga Rin," jawabku sekenanya. Rini mengangguk-ngangguk lalu menyendok makanannya. Rin, lu mau gak anterin gue?" "Kemana Jo?" "Ke sumur Penyandungan," jawabku sambil menatap wajah Rini. "Tempat wisata ya? Ayo kalau gitu." Rini kegirangan. Dari dulu dia memang pengen diajak jalan sama aku. "Ya bisa disebut tempat wisata juga sih, tapi tujuan gue beda Rin. Gue mau cari jodoh di sana." "Hah? Cari jodoh? Sejak kapan lu percaya tahayul kayak gitu?" Rini mengerutkan dahinya. "Ya nyoba aja Rin, siapa tahu manjur." Rini pun kemudian terdiam sejenak. "Ya udah deh, kapan?"
Tanya Rini kemudian. Besok Rin, bisa nggak? Loh kok mendadak banget sih Jo? Ini darurat soalnya, gue pengen cepet nikah, sergaku kemudian. Kemudian Rini pun seperti sedang mempertimbangkan ajakanku. Ya udah deh, tapi besok jemput aja langsung di rumah ya, kata Rini singkat. Aku tahu dia sebenarnya kecewa. Cie, Rini dan Bejo duduk bareng. Tiba-tiba Bram menggoda kami dari meja seberang. Kawin dong, ayo kawin, tambah si Rifki. Hus, lu kira kami ayam apa disuruh kawin? Jawabku kemudian membuat mereka tertawa. Singkat cerita, keesokan paginya ku jemput Rini di rumahnya. Aku sudah mencari informasi tentang sumur Panyandungan itu di internet dan aku yakin tidak akan nyasar. Kami pun berangkat naik kereta dan setibanya di stasiun tujuan, perjalanan dilanjutkan dengan naik mobil angkot menuju lokasi sumur Panyandungan. Kami berdua tiba di sebuah perkampungan. Aku sempat bertanya pada salah satu penduduk di sana tentang keberadaan sumur Panyandungan. Katanya kalau aku mau ke sana harus izin terlebih dahulu pada kuncenya yang bernama Abah Maman. Kami pun kemudian dibawa oleh salah satu warga menuju ke rumah Abah Maman. Ternyata Abah Maman ini orangnya sangat ramah. Dia dan istrinya menyambut kedatangan kami dengan baik. Makanan ringan disuguhkan, kami juga dibuatkan teh hangat oleh istrinya Abah Maman. Abah paham soal itu. Jodoh memang kadang susah, kadang juga gampang. Banyak orang yang datang ke sumur ini untuk minta didekatkan dengan jodohnya. Tapi ingat, tidak semuanya manjur. Ada juga yang gagal, tergantung nasibnya masing-masing. Aku maguk-maguk mendengarkan penuturan dari Abah Maman. Sementara Rini hanya dia mendengarkan. Dia tidak ikut berkomentar sedikit pun. Aku tahu kalau Rini tidak percaya dengan hal gaib seperti itu. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Bah? Nanti jam 1 malam, Abah akan antar kamu ke sumur itu. Kamu harus mandi di sana, sekalian nanti kita sajenan. Aku bergadang sampai jam 1 malam, sementara Rini sudah tidur dengan nyenyak. Dia sengaja tidak kubangunkan. Kasihan Rini pasti capek banget. Dan biar aku saja dan Abah Maman yang pergi ke sumur Panyandungan. Singkat waktu, jam 1 malam kami pun berangkat menuju ke sumur Panyandungan. Lokasinya ada di belakang kampung. Kami melintasi perkebunan kopi milik warga di situ. Tak ada lampu di sepanjang jalan menuju ke sumur. Kami menggunakan senter sebagai penerang jalan. Ada hal mengerikan yang aku tahu dari internet tentang sumur Panyandungan itu. Ternyata lokasi sumur itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Dan singkatnya setibanya di sumur, aku disuruh buka baju. Abah Maman kemudian duduk bersila di belakangku sambil berkomat kamit membacakan sebuah mantra. Tidak lama kemudian dari kejauhan, kulihat seorang perempuan mengenakan kebaya putih berdiri di antara pohon-pohon kopi. Perempuan itu memandangiku dengan tatapan yang datar. Siapakah dia? Bah, ada cewek tuh, kataku spontan. Abah Maman tidak menjawab, dia sangat hikmat sekali membacakan mantranya. Semakin lama ku perhatikan, tatapan perempuan itu semakin menakutkan. Aku pun lalu menunduk, bulu kuduku langsung merinding. Lalu dari genangan air sumur, kulihat 3 bayangan lelaki sedang berdiri di belakangku. Namun saat menoleh ke belakang, aku tidak melihat siapapun kecuali Abah Maman. Aku kembali mendongak ke arah pohon kopi. Wanita yang tadi berdiri di kejauhan, sekarang malah semakin dekat denganku. Dia berdiri di seberang sumur, memperhatikanku dengan tatapannya yang masih datar. Bah, itu siapa Bah? Tanyaku lagi, tapi Abah Maman tidak menjawab. Kedua matanya masih terpejam sambil membacakan sebuah mantra. Bejo, ngapain di sini nak? Pulang. Sayup-sayup kedengar suara wanita memanggil namaku. Aku sangat kenal suara itu. Ya, tidak salah lagi. Itu adalah suara almarhum ibuku. Aku pun kemudian mencari sumber suara wanita tersebut. Itu jelas sekali suara ibu. Padahal ibuku sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Kulihat Abah Maman membuka matanya. Dia mendekati wanita misterius yang masih berdiri di seberang sumur. Kemudian Abah Maman berlutut sambil menunduk di hadapan wanita tersebut. Aku tidak mendengar jelas percakapan mereka.
Yang kulihat hanyalah Abah Maman yang mangguk-mangguk seakan sedang mengiyakan perintah wanita misterius tersebut. Tidak lama kemudian Abah Maman berdiri, lalu dia menghampiri diriku. Wajahnya begitu tenang, seolah memberitahuku kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia kemudian menyuruhku untuk jongkok di depan sumur. Kemudian Abah Maman meraih gayung batok yang mengambang di permukaan sumur itu. Aku sempat menoleh pada wanita misterius itu, dan ajaibnya dia sudah menghilang entah kemana. Bah, wanita tadi siapa ya? Dia adalah penunggu sumur ini, jawab Abah Maman sambil mengguyurkan air ke tubuhku. Penunggu sumur? Jadi wanita tadi setan, Bah? Tanyaku kemudian sembari gigiku bergembletuk saking menahan dinginnya air tersebut. Bukan setan, tapi jin baik penunggu sumur Panyandungan. Abah Maman kembali mengguyurkan air ke tubuhku. Jujur saja aku tidak tahu apa bedanya antara setan dengan jin. Kuusap air yang membasahi wajahku. Bah, tadi ada suara almarhum ibuku. Itu ada apa ya, Bah? Tanyaku kemudian. Di sini ada banyak dedemit, kamu harus hati-hati. Jangan terpengaruh sama suara apapun, termasuk suara yang menyerupai suara ibumu, ujar Abah Maman menasihatiku. Oh, begitu ya, Bah. Kataku kemudian. Aku mendongak ke langit. Di atas sana bulan mengambang tenang memancarkan cahaya yang menyinari sumur Panyandungan. Sekali lagi Abah Maman mengguyurkan air ke seluruh tubuhku, membuat tubuhku semakin menggigil kedinginan. Setelah ini prosesnya apa lagi, Bah? Kamu harus berendam di sumur ini. Berendam? Berapa lama, Bah? Jawabku sambil mendongak menatap wajah Abah Maman. Sampai jam 5 pagi. Ah, yang benar, Bah. Jelaslah aku terkejut mendengar perkataannya. Iya, nanti akan ada banyak godaan selama kamu sedang berendam di sumur ini. Ingat, apapun yang kamu lihat ataupun kamu dengar, jangan sekali-kali keluar dari sumur Panyandungan. Kalau kamu keluar dari sumur ini, otomatis kamu akan gagal. Jelas Abah Maman, tampaknya dia sudah menyelesaikan guyuran terakhirnya. Baik, Bah. Tapi Abah Maman nungguin aku di sini kan? Tanyaku ragu-ragu. Tentu tidak, Abah akan pulang. Nanti Abah akan kesini lagi setelah waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Wah, yang benar saja, Bah. Aku takut sendirian di sini, Bah. Coba kamu pikirkan, kamu lebih takut sendirian di sumur ini, apa mau jadi bujang lapuk seumur hidup? Tanya Abah Maman kemudian. Tapi, Bah, sudah ikuti saja perintah Abah. Abah yakin kalau kamu bakalan kuat berendam di dalam sumur ini, kamu pasti segera dapat jodoh. Aku menunduk, jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu kalau sumur ini angker dan aku harus berendam sendirian di sini. Tapi tetap pakai senter kan, Bah? Tanyaku lagi. Kupeluk tubuhku sendiri yang menggigil kedinginan. Saat ini aku hanya mengenakan celana kolor yang sudah basah kuyup. Iya, nanti Abah tinggalin 1 senter di sini. Tidak lama kemudian, aku pun langsung disuruh masuk ke dalam sumur itu. Ternyata kedalaman sumur Panyandungan hanya sedadaku. Aku bisa bernapas. Aku harus berdiri sampai jam 5 pagi di dalam sumur ini. Abah Maman kemudian menggantungkan lampu senter pada dahan pohon kopi di dekat sumur. Kalau begitu, Abah pergi dulu. Nanti pagi Abah akan balik lagi ke sini. Iya, Bah. Aku pun ditinggalkan seorang diri di sumur itu. Abah Maman tidak memberiku mantra apapun. Dia hanya menyuruhku agar tidak keluar dari dalam sumur. Ku coba memejamkan mata. Sebisa mungkin aku menahan dingin di sekujur tubuhku. Bejo, tiba-tiba terdengar suara lirih seorang wanita di hadapanku. Dan saat ku buka mata, ternyata ada Rini yang juga berendam di dalam sumur. Dia menatapku sambil tersenyum. Loh, Rini, ngapain kamu di sini? Aku terheran-heran melihat Rini yang ada di hadapanku. Bejo, tolong aku. Tolong kenapa, Rin? Aku melangkah mendekatinya. Di belakang kamu, Bejo. Wajah Rini tampak ketakutan. Dia seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Dengan perlahan dan ragu-ragu,
Aku pun memberanikan diri menoleh ke belakang. Tapi anehnya tidak ada apa-apa di belakangku. Hanya ada senter yang menggantung di dahan pohon kopi itu. Gak ada apa-apa kok, Astaga. Aku terkejut saat aku kembali membalikkan badanku. Kulihat wajah Rini rata semua. Yang terlihat hanyalah permukaan kulitnya saja. Aku menahan diri untuk tidak keluar dari dalam sumur itu. Ku coba pejamkan mata, tubuhku bergetar kedinginan. Lalu terdengar suara gemericik air seperti ada yang sedang mendekat ke arahku. Pecah. Sebuah tangan yang terasa kasar dan berbulu meraba wajahku. Aku tidak berani untuk membuka mata karena sosok di hadapanku pasti sangat mengerikan. Tolong jangan ganggu aku, kataku sambil menggigil. Di dalam air juga ada sebuah tangan yang tiba-tiba meraba kakiku. Kurasakan kukunya yang sangat panjang merayap di atas kulitku. Selama berendam di dalam sumur itu, aku terus diganggu makhluk-makhluk yang ada di situ. Kadang ada yang meniup kupingku. Ada juga suara teman-teman yang seakan sedang ngobrol di pinggir sumuran itu. Dan yang tidak kalah mengerikan, aku mendengar kembali suara almarhum ibuku yang menyuruhku untuk segera pulang. Namun untungnya tekadku sangat kuat. Sampai pagi tiba, aku pun berhasil berdiam diri di dalam sumur itu. Abah Maman pun akhirnya datang. Dia menyuruhku untuk keluar dari dalam sumur. Sambil tersenyum, dia memberikanku sebuah handuk yang kering. Selamat Bejo, kamu telah berhasil. Abah yakin jodohmu akan segera datang menghampirimu, ujar Abah Maman sambil menepuk pundakku. Singkat cerita, di lain hari, mimpi itu datang lagi untuk yang ke-10 kalinya. Dalam mimpi, aku melihat pasar malam di pesisir pantai. Di sana ada seseorang perempuan bernama Novi. Dia begitu manis, tingginya semampai, tubuhnya indah gemulai. Setiap kali dia tersenyum, terlihat lesung di pipinya sebelah kiri. Namun yang membuatku heran, ke-10 mimpiku itu sama, baik tempat ataupun adegan sama sekali tidak ada yang berbeda. Mungkin hanya orang gila yang percaya pada sebuah mimpi, tapi rasanya aku memang sudah gila. Aku mulai percaya dengan mimpiku tersebut, barangkali itu adalah sebuah isyarat. Ku ingat-ingat setiap objek yang terlihat di mimpi tersebut. Ku raih buku catatan dan mulai menuliskan satu persatu. Ku tuliskan pasar malam pantai SMKN 3 dan seorang ibu pedagang sawo. Semua itu kulihat di dalam mimpi. Aku menggelengkan kepala, semua objek yang kutulis ini belum cukup untuk menggali informasi tentang lokasi pasar malam itu. Tidak lama kemudian, aku tersentak karena ingat sebuah objek. Dalam mimpi itu, aku juga melihat sebuah bus pariwisata bertuliskan rombongan ziarah makam Syekh Asnawi. Segera aku cari lokasi makam Syekh Asnawi di internet dan ternyata makam itu memang ada. Dan lokasinya tepat berada di pesisir pantai Caringin, Pandeglang. Aku juga mencari tahu tentang SMKN 3 di sana. Dan lagi-lagi mimpiku benar. Sekolahan itu memang ada di Caringin. Bulu kuduku seketika merinding. Mimpi itu bukanlah sebuah kebetulan. Aku tidak boleh menyia-nyiakan mimpi tersebut. Singkat waktu, pada hari Sabtu, aku pun kemudian berangkat sendirian menuju ke Caringin. Banyak bus-bus pariwisata yang mengangkut para peziarah. Aku sama sekali tidak mengenal siapa itu Syekh Asnawi. Dan setelah aku cari tahu di internet, ternyata dia adalah seorang ulama besar di Banten. Syekh Asnawi terkenal sebagai ulama yang aktif menentang kolonialisme Belanda. Bahkan beliau sempat dijebloskan ke penjara oleh Belanda karena pemberontakannya yang dianggap mengancam kedudukan Belanda. Pencarianku semakin menemukan titik terang saat melihat seorang ibu-ibu pedagang sawo di pinggir jalan. Tidak salah lagi, wajahnya mirip dengan yang kulihat di dalam mimpi. Segera kuhampiri ibu tersebut. Aku pun bertanya soal pasar malam di pesisir pantai itu. Oh, pasar malam ya mas? Masnya tinggal lurus saja dari sini. Nanti pas ketemu gang pertama, mas masuk dan dari sana tinggal lurus saja. Pasar malamnya deket pantai mas. Jadi beneran ada pasar malam di sana bu? Iya mas, bener. Ya udah bu, terima kasih banyak ya bu. Kemudian aku langsung menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh ibu penjual sawo. Benar saja, aku ingat betul kalau ini adalah pasar yang kulihat dalam mimpiku.
Aku harus menunggu sampai pasar ini ramai pengunjung. Dan singkatnya selepas maghrib, pengunjung mulai pada berdatangan. Para pedagang sibuk menjajakan dagangan mereka. Namun, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan di sana. Untuk beberapa saat, aku hanya nongkrong di tukang bakso sambil memperhatikan lalu lalang pengunjung. 2 jam telah berlalu, aku belum juga melihat wanita yang ada di dalam mimpiku. Malam pun semakin larut, para pengunjung satu persatu meninggalkan pasar malam. Pedagang juga mulai membereskan tenda mereka. Tapi aku sama sekali belum juga melihat wanita tersebut. Apakah mungkin mimpiku itu hanyalah bunga tidur? Aku memutuskan untuk pergi dari pasar malam itu dan mencari penginapan terdekat. Namun, sesaat sebelum aku pergi, ekor mataku menangkap seorang wanita berkerudung merah yang sedang membeli nasi goreng. Kuperhatikan baik-baik wajah wanita itu. Tidak salah lagi, dia adalah wanita yang kulihat di dalam mimpiku. Tanpa banyak basa-basi lagi, aku langsung menghampirinya. "Novi ya?" tanyaku spontan. Wanita itu nampak kebingungan. "Maaf, siapa ya?" tanyanya kebingungan. "Kenalin, aku Bejo." Kusodorkan tangan ke wanita tersebut. Ragu-ragu wanita itu menyambut uluran tanganku. "Novi," timpalnya dengan singkat. Dan untuk beberapa saat kami sama-sama terdiam. "Kamu siapa ya? Dan tahu namaku dari mana?" tanya dia lagi. Sangat konyol kalau aku bilang tahu dari mimpi. "Media sosial. Aku suka lihat sosial media milik kamu." "Oh, begitu." Aku sangat bahagia. Itu adalah pertemuan yang paling berkesan dalam hidupku. Semakin lama aku dan Novi semakin akrab. Ternyata dia sudah tidak punya orang tua. Dia hanya tinggal bersama kakak laki-lakinya. Aku tidak peduli dengan latar belakangnya itu. Yang penting aku merasa nyaman bersamanya. Singkat cerita, setelah 2 bulan dekat dengan Novi, akhirnya aku memutuskan untuk menikahinya. Pernikahan kami pun sangat meriah. Aku tidak menyangka ternyata seumur penyandungan itu sangat manjur. Aku tahu Rini pasti kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Aku benar-benar mencintai si Novi, wanita yang ku kenal lewat mimpi. Setelah 1 minggu Novi menjadi istri sahku, tidak ada hal janggal dalam rumah tangga kita. Hingga akhirnya suatu malam, aku terbangun dan istriku tidak ada di kamar. Ku cari dia ke seluruh ruangan rumah tapi tetap tidak ada. Jelaslah aku panik dan segera berlari keluar rumah untuk mencarinya. Dan setibanya di luar rumah, kulihat Novi sedang mengobrol sendirian di halaman rumah. Aku penasaran. Apakah istriku bisa melihat hantu? Tanyaku pada diriku sendiri. "Nov, kamu ngobrol sama siapa?" ucapku ketika menghampirinya. Kamu kok bangun, Mas?" Dia malah bertanya balik. "Iya, aku kaget kamu hilang. Tadi kamu ngobrol sama siapa? Hantu ya?" "Iya, Mas. Maaf aku baru bilang sama kamu kalau aku ini bisa melihat hantu. Tadi ada pocong yang mau masuk ke rumah kita, tapi udah aku usir, Mas." Mendengar jawabannya tersebut, aku tidak menyangka kalau istriku ternyata seorang indigo. "Nanti kita bicarakan lagi soal ini. Sekarang ayo kita masuk," ajakku kemudian. Selain kejanggalan itu, aku juga mulai mempertanyakan ketaatannya terhadap ajaran agama. Soalnya selama tinggal serumah dengan Novi, aku tidak pernah sekalipun melihat dirinya sholat, apalagi mengaji. Pernah suatu malam, saat aku sedang membaca Al-Quran, Novi menghampiriku dengan wajahnya yang panik. "Mas, aku lagi sakit gigi, baca Al-Qurannya nanti saja ya," ujar Novi. Dia menyuruhku untuk berhenti membaca Al-Quran. Aku bingung, katanya dia sakit gigi, tapi dia tidak mau diajak ke dokter. Tampaknya memang ada sesuatu yang belum ku ketahui tentang Novi. Tingkahnya semakin lama semakin aneh, dan aku harus menanyakan ini ke orang pintar. Singkat waktu, aku ini bekerja sebagai freelancer di bidang desain grafis, dan bidang pekerjaanku ini membuat diriku lebih banyak waktu untuk mengawasi tingkah Novi di rumah. Pagi ini Novi sedang masak di dapur, sedangkan aku sibuk mengerjakan pesanan klienku. Tak lama berselang, istriku seperti mengobrol dengan seseorang di dapur. Sesekali ku dengar dia tertawa.
Istriku seperti sedang mengobrol dengan teman akrabnya. "Novi, kamu kenapa sih? Aku gak suka dengar kamu ngobrol sendirian kayak gitu," ujarku menegurnya. "Maaf mas," Novi menunduk. "Kamu itu ngobrol sama siapa? Hantu?" "Dia temanku," jawab Novi pelan. Aku pun menggelengkan kepala. "Aku gak mau punya istri yang berteman dengan hantu, Nov." "Ya udah, aku minta maaf mas." Novi menatapku. Dia lalu menoleh ke arah kanan. "Kamu pulang aja ya, suamiku marah," kata Novi kepada sosok yang tak kasat mata yang ada di sampingnya. Setelah Novi bilang seperti itu, jendela dapurku terbuka dengan sendirinya, seperti ada sesuatu yang baru saja keluar dari ruangan itu. "Nov, aku paham kamu bisa lihat hantu, tapi aku tidak bisa membiarkan istriku berteman dengan makhluk halus. Sekarang kamu udah jadi istriku. Aku mohon, janganlah berinteraksi dengan hantu lagi ya." "Iya mas, aku janji," jawab Novi yang kemudian memeluk tubuhku. Singkat waktu, pada tengah malam, lagi-lagi aku pun terbangun. Novi sudah tidak ada di tempat tidur. Aku pun bangun untuk mencari istriku. Sebelum sempat membuka pintu kamar, ku dengar suara Novi sedang mengobrol dengan seseorang. Kali ini aku dapat mendengar suara lawan bicaranya itu. Kubuka sedikit pintu kamar lalu mengintip Novi dari celah pintu kamarku. Yang kulihat kali ini benar-benar membuatku tercengang. Istriku berubah wujud, wajahnya hitam legam, kukunya panjang sampai menyentuh lantai. Aku dapat mengenalinya karena dia masih mengenakan baju tidur. Aku juga dapat melihat lawan bicaranya tersebut, sosok genderuwo yang bermata merah menyala. Kututup pelan-pelan pintu kamar agar tidak terdengar oleh Novi. Sekujur tubuhku langsung bergetar ketakutan. Aku baru sadar kalau selama ini yang kunikahi adalah dedemit. Pantas saja sampai saat ini Novi tidak mau mengajakku berkunjung ke rumahnya. Bisa jadi Novi dan kakaknya itu adalah dedemit yang tinggal di pepohonan ataupun di tempat-tempat keramat lainnya. Gagal pintu kamarku bergerak. Buru-buru aku naik ke atas ranjang lalu berpura-pura tidur. Posisi tidurku pun membelakangi pintu. Novi naik ke atas kasur lalu tangan kanannya memelukku dari belakang. Istriku masih dalam wujud yang mengerikan. Badannya bau busuk dan itu membuatku merasa mual. Aku juga dapat merasakan kukunya yang sangat panjang menyentuh tubuhku. Waktu itu tak ada yang bisa kulakukan. Kalau aku berontak, dedemit itu pasti akan menyerangku. Maka lebih baik aku membiarkannya tidur bersamaku malam ini. Singkat waktu, keesokan paginya, aku pun pergi dari rumah. Aku bilang ke Novi kalau sedang ada urusan dengan klien. Jelas aku membohonginya, padahal aku pergi ke orang pintar untuk berkonsultasi soal ini. Bram memberitahuku soal dukun itu. "Dulu gue pernah kesana pas adik gue ketempelan setan. Sekarang dia udah sembuh. Lu jangan dulu berpikiran negatif sama Novi. Kali aja dia emang ketempelan makhluk halus." Begitulah kata Bram dari seberang telepon. "Iya Bram, gue juga berharap semoga aja istri gue bukan setan." Setibanya di rumah si dukun, aku disambut dengan ramah. Dukun itu bernama Ki Handoko. Bahkan penampilan Ki Handoko sama sekali tidak mencerminkan seorang dukun. Dia mengenakan celana pendek dan kaos oblong berwarna putih. Tapaknya Ki Handoko tinggal sendirian di rumah ini. Dia menyuguhkan air putih dan juga pisang goreng yang terlihat sudah lembek dan tidak menarik. "Istrimu itu adalah dedemit sumur Panyandungan. Dia dedemit perempuan yang umurnya sudah mencapai 3000 tahun. Tapi tidak kunjung menikah. Tidak ada satupun jin yang mau menikahinya. Kalau istilah manusia, dia itu perawan tua. Tampaknya ada yang sengaja menjodohkanmu dengan dedemit itu." Jelas Ki Handoko kepadaku. "Sialan, jangan-jangan ini perbuatan Mbak Maman." Dan bisa jadi ini memang ulah manusia. "Terus apa yang harus saya lakukan, Ki?" "Ceraikan istrimu, suruh dia kembali ke alamnya." "Tapi aku sudah menyetubuhinya, dan kalau dia hamil bagaimana, Ki?" "Anakmu akan menjadi setengah manusia dan juga setengah jin." Jujur saja, setelah mendengar perkataan Ki Handoko, aku langsung berharap si Novi ini tidak hamil. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya punya anak yang bisa hidup di dua alam.
Dan nanti setelah kamu ceraikan istrimu, taburkan garam ini di sekeliling rumahmu biar dia tidak berani datang kembali ke rumah, ucap Ki Handoko sembari menyodorkan sebuah plastik hitam yang berisi garam. Baik Ki. Setelah menerima garam itu, aku langsung pamit pulang. Aku tidak sabar ingin segera menceraikan Novi. Namun meskipun begitu tidak dapat dipungkiri, aku memang masih mencintainya sebagai sosok Novi yang manis. Tapi aku tidak bisa berumah tangga dengan dedemis seperti Novi. Singkatnya setibanya di rumah, ku dapati Novi sedang menangis di kamar. Mungkin saja dia sudah tahu kalau aku akan menceraikannya. Dia duduk memeluk dengkulnya sambil tertunduk. Perlahan aku mendekatinya. Mau bagaimanapun Novi adalah demit yang harus tetap kuwaspadai. Nov, kamu jahat mas, kata Novi sambil menangis. Maafin aku Nov. Novi menoleh kepadaku, tampaklah wajahnya yang hitam legam. Dia juga bertaring, bahkan air liurnya menetes dari mulutnya. Jangan mendekat, aku mundur beberapa langkah darinya. Novi terus menangis sambil melangkah mendekatiku dengan cekatan kurogoh plastik berisi garam. Novi, mulai hari ini aku menceraikanmu. Tak lama setelah mendengar perkataanku, tubuh Novi seketika membesar. Bulu-bulu tebal dan hitam tumbuh dengan cepat di sekujur tubuhnya. Kini tingginya 2 kali lipat dariku. Matanya merah menyala. Segera kulemparkan garam pemberian Ki Handoko ke sosok demit itu. Seketika Novi pun langsung berteriak kesakitan lalu menghilang begitu saja. Walau wujudnya sudah tidak terlihat, aku masih dapat mendengar suara Novi yang meminta tolong. Kutaburkan butiran garam di sekeliling rumah agar demit itu tidak datang kembali. Singkatnya setelah menceraikan Novi, hatiku pun menjadi lega. Garam itu benar-benar manjur. Novi tidak berani datang lagi ke rumah ini. Tapi di hari kedua setelah perceraian, aku kembali mendapati masalah. Tengah malam ketika sedang asik menonton televisi, ada seseorang mengetuk pintu rumahku. Siapa sih malam-malam gini yang datang bertamu? Gerutuku seorang diri, jelas saja aku merasa kesal. Aku terkejut saat mendapati seorang bayi di depan pintu rumahku. Bayi itu diletakkan di dalam kardus. Tangannya bergerak-gerak menandakan kalau bayi itu masih hidup. Aku bingung, ini bayi siapa dan dari mana datangnya? Mas, bayi-bayi kita sudah lahir, teriak Novi dari kejauhan. Dia berdiri di luar gerbang rumah. Bayi-bayi, aku mengerutkan dahiku. Tak lama kemudian di sekeliling Novi ada banyak bayi yang melayang. Jumlahnya banyak sekali, mungkin 100 atau mungkin saja lebih dari itu. Aku melahirkan 301 bayi mas, dan hanya 1 yang berwujud manusia. Aku titip 1 anak ini ke kamu mas, tolong jaga dengan baik, ucap Novi sambil tersenyum. Dia kemudian pergi begitu saja. Aku tidak menyangka bakal punya anak sebanyak itu. Dan sekarang mau kuapakan anakku ini? Mana bisa aku mengurus bayi sendirian? Oh iya, aku tak perlu mengurusnya. Nanti biar baby sister yang mengurus bayi ini. Kemudian kubawa bayi di dalam kardus itu masuk ke dalam rumah. Lalu kuletakkan di atas tempat tidur. Bayi tersebut bertelanjang badan tidak mengenakan apapun. Tapi dalam keadaan yang sangat bersih. Dan ternyata dia adalah perempuan. Aku pun harus segera menamainya, dan kira-kira nama yang cocok untuknya adalah Claudia. Ya, ku namai dia dengan nama Claudia, biar agak modern dan tidak seperti namaku yang kurang bagus. Biar nantinya anakku punya nama yang paling keren di antara teman-temannya. Singkat cerita, anakku pun tumbuh dengan sehat. Aku tidak jadi membayar baby sister, aku sendiri yang jadi mengurusnya, biar kelak dia bisa akrab denganku. Novi kadang datang ke kamarku untuk menjenguk anaknya. Aku sering melihat ayunan Claudia bergerak sendiri. Tidak jarang popoknya sudah ada yang ganti, padahal aku sama sekali belum menggantinya. Novi, istriku yang telah aku ceraikan, yang ternyata dedemit itu, selalu ada di rumah ini. Mungkin efek garam pemberian dari Ki Handoko memang sudah hilang. Aku sengaja membiarkan Novi sesekali menjenguk anaknya, asal tidak menggangguku saja. Walaupun aku tahu Novi sering mengunjungi Claudia, tapi Novi tidak mau menampakkan diri di hadapanku. Berbeda dengan anak-anakku yang ada di alam gaib, aku melihat mereka melalui CCTV
Dan sebanyak 300 anakku tersebut sering nongol di jendela kalau aku lagi tidur. Dan dalam pandanganku, mereka begitu lucu-lucu dan juga mengemaskan. Dan singkat cerita, saat Claudia menginjak usia 6 tahun, aku pindah rumah ke pusat kota agar anakku bisa bersekolah di SDN favorit. Lebih dari itu, rumah ini juga menyimpan terlalu banyak kenangan bagiku. Aku harap Novi tidak mengikuti kami. Kalau Claudia sering berinteraksi dengan ibunya, aku takut dia malah jadi indigo. Semua barang sudah dikeluarkan dari rumah. Claudia mendekatiku. Dia memeluk boneka panda kesayangannya. Sesaat aku memperhatikan rumah itu, bayangan-bayangan tentang Novi kembali melintas di benakku. Aku pun melangkah masuk ke dalam rumah. Kurogoh spidol dari dalam saku celana. Lalu kutulis sebuah pesan untuk Novi di dinding. Novi, kami mau pindah rumah. Aku harap kamu tidak mengikuti kami. Biarkan Claudia tumbuh dewasa menjadi manusia seutuhnya. Aku juga titip 300 anakku padamu. Jaga mereka baik-baik ya. Aku sayang kamu, Nov. Dan itulah pesan dariku yang kutorehkan di dalam dinding rumahku itu. Dan setelahnya aku dan Claudia pun beranjak pergi dari rumah itu. Dan itulah akhir cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Dan cerita ini ditulis oleh Bang Yesot. Bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Tamat. Cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.